Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada peserta simposium atas antusiasmenya yang luar biasa dan berkenan meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan simposium Vokalis Jatim dengan tema Menatap Tahun Istimewa Astronomi Indonesia 2023 dan setelahnya. Bersama saya, Rahmatul Umaroh, sebagai MC pada kegiatan malam hari ini. Sebelum memulai kegiatan, saya akan membacakan tata tertib simposium terlebih dahulu. Peserta dimohon memberikan nama peserta Zoom dan disertai asal komunitas atau instansi. Kemudian peserta yang tidak berhalangan dimohon mengaktifkan kamera dan virtual background saat simposium sedang berlangsung. Peserta dimohon menonaktifkan mikrofon sementara ketika penyampaian materi sedang berlangsung. Peserta mengikuti keseluruhan rangkaian simposium Vokalis Jatim. Dan hadirin yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Umum Vokalis Jatim, yaitu Saudara Muhammad Thayyib SHSP. Kepada Saudara Muhammad Thayyib dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umaroh atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang terhormat Bu Nana selaku Direktur Observatorium Bosca sekaligus pemateri pada malam hari ini. Juga Bapak Yuda yang sepertinya masih akan segera bergabung. Beliau sudah mengkonfirmasi untuk datang. Juga kepada rekan-rekan panitia dari Vokalis Jatim, kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian, para peserta simposium Vokalis Jatim tahun 2022. Ya, saya pribadi mewakili teman-teman Forum Komunikasi Astronom Amatir Lintas Jawa Timur mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk berkenan bergabung bersama kita semua untuk membahas salah satu tema yang cukup urgent dan kami rasa punya kepentingan untuk membahas itu karena memang tahun 2023 yang akan segera kita raih bersama beberapa hari ke depan itu merupakan sebuah tahun yang istimewa ya, khususnya untuk pengembangan astronomi di Indonesia. Di tahun tersebut ada salah satu fenomena yang cukup spesial yaitu gerhana matahari total. Selain itu juga ada peringatan 1 abad Observatorium Bosca yang jadi pelopor pengembangan sains modern tidak hanya di Indonesia tapi juga bahkan di Asia Tenggara dan dunia. Maka dari itu kami merasa topik ini menjadi begitu urgent untuk kita bahas bersama pada malam hari ini. Bagaimana tahun 2023 yang akan datang ini menjadi sebuah tahun yang dapat menjadi bagian dari milestone yang akan kita peringati bersama sebagai tahun istimewa astronomi khususnya bagi masyarakat Indonesia. Saya berharap pembahasan kita pada malam hari ini dan juga besok pagi karena ini merupakan satu rangkaian. Saya harap ini semua berjalan lancar, kemudian dapat bermanfaat dan bernilai keberkahan untuk kita semua, khususnya yang pegiat astronomi di Jawa Timur. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga agenda kita senantiasa diberikan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Vokalis Jatim. Baiklah, tiba saatnya kita di kegiatan inti yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi dari keynote speaker yang telah hadir di tengah-tengah kita, Direktur Observatorium Poska FMIPA ITB, Ibu Nana, dan sambil menunggu, dan Bapak Dian Yuda Risdianto STMT selaku Koordinator Pelaksana Fungsi Stasiun Observasi Antariksa dan Atmosfer Pasuruan, BRIN Pasuruan. Kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Saudara Aditya Abdillah Yusuf, SSI. Sebelum saya menyerahkan kegiatan ini, saya akan membacakan profil singkat dari moderator kita. Nama Aditya Abdullah Yusuf, tempat tanggal lahir Jombang 13 Desember 1992, S1 Astronomi, Institut Teknologi Bandung, Organisasi Jombang Astronomi Club, dan pekerjaan saat ini menjadi staf di Observatorium Astronomi, Institut Teknologi Sumatera Utara Lampung atau OAN. Baik, terima kasih kepada moderator yang setelah ini akan memandu jalannya simposium. Kepada Saudara Aditya Abdillah Yusuf, dipersilahkan. Ya, halo. Cek. Ya, terima kasih Saudari Umaro atau Mbak Uma biasanya dipanggil. Ya, saya sebelum kita mulai ini materinya tak kenal maka tak sayang, mari kita mengenal pemateri kita hari ini. Ya, untuk materi pertama kita yaitu adalah Bu Nana, atau biasanya nama lengkapnya adalah namanya Premana Wardayanti Bramadi PhD. Beliau adalah seorang associate professor di Institut Teknologi Bandung, ya, kita tahu sebagai dosen di FMIPA di program studi astronomi ITB. Kemudian juga adalah direktur dari Observatorium Poska Institut Teknologi Bandung. Nah, beliau menyambung pendidikan di Department of Physics University of Texas at Austin, USA, dan juga di Institut Teknologi Bandung, di Department of Astronomy. Nah, untuk topik riset dari beliau adalah untuk kosmologi, yaitu large scale structure, gravitational lensing, evolution, relativistic astrophysics, dan banyak lainnya. Dan juga seperti kita ketahui, Bu Nana ini dianugerahi menjadi salah satu nama asteroid, ya, yaitu asteroid 12937 Premadi. Ya, sebelumnya itu mari kita sapa Bu Nana. Ya, selamat malam Bu Nana. Selamat malam Mas Aditya, selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Iya, atur nuwun pangestunipun. Alhamdulillah. Bu Nana ini asli lahir di Surabaya, ya Bu, ya. Iya. Mungkin bisa ini kita saja langsung ke materinya, Bu. Silakan. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga semua sehat dan baik-baik. Terima kasih banyak untuk mengundang saya malam ini. Ini saya pulang kampung nih ya, ke Jawa Timur. Baik, saya langsung saja share. Mohon izin untuk boleh share screen. Mudah-mudahan sudah tampak. Sampun. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tahun 2023 seperti tadi Cak Toyib cerita adalah tahun istimewa untuk astronomi di Indonesia karena beberapa hal sebetulnya yang kita sudah dengar tadi ada dua, bahwa
akan ada gerhana matahari total yang akan melewati wilayah Indonesia tanggal 20 April dan akan juga kita rayakan seabad Observatorium Bosca. Jadi saya mohon izin untuk berbagi sedikit apa yang kami pikirkan dan rencanakan dan siapkan untuk tahun depan ini. Observatorium Bosca ini disiapkan sekitar 3 tahun. Jadi tahun 1920 berdirilah suatu asosiasi astronomi Hindia Belanda yang punya keinginan tinggi sekali untuk menyiapkan suatu fasilitas astronomi di bumi Nusantara. Tentu pada saat itu belum disebut Indonesia begitu. Pemikir utamanya adalah Pak Bosca yang sebetulnya beliau bukan astronom, tetapi beliau adalah pengusaha teh yang sangat sukses, yang ingin sekali berbuat sesuatu untuk menunjukkan rasa syukurnya, terima kasihnya kepada bumi Nusantara ini. Nah, beliau mendirikan banyak institusi atau terlibat dalam pendirian institusi, termasuk apa yang nantinya menjadi Institut Teknologi Bandung, mendirikan sekolah yatim piatu, mendirikan rumah sakit yang nantinya akan menjadi tempat untuk perawatan penyakit kanker dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang kemudian menjadi rezeki buat kami yang senang astronomi adalah Observatorium Bosca ini. Waktu Observatorium Bosca dirancang, didirikan, tentu saja belum banyak observatorium di dunia dan bahkan di Asia Tenggara pun dia menjadi observatorium pertama. Jadi itu sebabnya kita bisa mengatakan bahwa Observatorium Bosca yang mulai berfungsi dari sedikit tahap demi tahap begitu, mulai tahun 1923, itu merintis apa yang kita kenal sekarang sebagai sains astronomi modern. Di bumi bagian selatan ini adalah observatorium besar yang ketiga. Kalau kita bilang observatorium besar, tentu bukan sesuatu yang mirip dengan observatorium besar sekarang ya, di mana ukuran diameter lensa atau cerminnya bisa belasan meter ya, tentu saja gitu. Yang paling besar yang kita punya di Bosca 60 cm saja, tetapi sekali lagi apa yang dirancangkan untuk observatorium Bosca saat itu adalah apa yang kita kenal sebagai state of the art, teknologi yang terkini pada saat itu. Jadi kita nggak beli teleskop di toko begitu ya, karena nggak ada yang jual teleskop, tetapi kita pesan teleskop, bukan kita, Pak Bosca dengan teman-temannya saat itu pesan teleskopnya, pergi sendiri ke Jerman, mendapatkan nasihat dari para astronom utamanya di Belanda, dan bersama itu adalah objektif saintifiknya. Jadi tujuan saintifiknya apa? Itu sudah cukup jelas pada saat itu. Boleh dibilang itu penting karena observatorium dengan segala kelengkapannya adalah perangkat yang sangat mahal. Jadi perlu memang tahu ini buat apa dan sebagainya. Nah, tahun 51 Observatorium Bosca ini oleh Asosiasi Perbintangan Hindia Belanda tadi diserahkan kepada Republik Indonesia lewat apa yang pada saat itu dikenal sebagai VIPIA. Nah, VIPIA ini yang sekarang dikenal sebagai FMIPA. Nah, VIPIA yang adanya di Bandung, tetapi masih merupakan bagian dari Universitas Indonesia waktu itu. Nah, singkatnya, Observatorium Bosca menjadi di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan waktu itu, dan kemudian selanjutnya di bawah Administrasi Institut Teknologi Bandung. Nah, karena dia adalah bagian dari sebuah
akademia, suatu institut teknologi, suatu perguruan tinggi, maka dia wajib menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pendidikan, pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi selama Observatorium Bosca ini ada di bawah ITB, ini adalah 3 hal yang kami generasi demi generasi upayakan. Pada tahun 2004, Observatorium Bosca itu mendapat status cagar budaya. Nah, status ini diperbarui, diperkuat pada tahun 2018 menjadi cagar budaya nasional. Kita juga menjadi cagar budaya Kabupaten Bandung Barat dan sedang diproses menjadi cagar budaya Provinsi Jawa Barat juga. Jadi itu adalah Observatorium Bosca selama hampir 100 tahun ini. Nah, untuk merayakan ulang tahun seabad, kami merencanakan 3 hal berikut, yang mana Observatorium Bosca dan Institut Teknologi Bandung menjadi tuan rumahnya. Yang pertama tentu saja memperingati seabad Observatorium Bosca itu sendiri, dan kami rencanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 30 Januari. Jadi hanya 6 minggu dari sekarang, teman-teman. Jadi itulah sebabnya kita lumayan sibuk. Acaranya ya lebih seperti upacara, begitu ya. Maksudnya bukan upacara bendera, tetapi sesuatu yang mana sangat-sangat formal. Ada banyak sambutan. Kita berharap akan ada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hadir. Ibu Rektor Institut Teknologi Bandung menjadi tuan rumahnya. Kami akan menampilkan video-video pendek Observatorium Bosca, bagaimana sejarah dan kiprahnya dapat diikuti. Kita juga akan menyelenggarakan pameran, yang mana pamerannya bukan astronomi saja, tapi juga apa yang Observatorium Bosca ini lakukan. Sebagian tadi ada pengabdian pada masyarakat, dan bagaimana kita juga berkaitan dengan seni budaya, berteman dengan teman-teman seniman. Kita juga akan tampilkan hasil karya astrofotografi teman-teman. Observatorium Bosca ini, pamerannya akan kita selenggarakan sepanjang tahun 2023. Nah, akan juga mendapat hadiah dari Kementerian Kominfo, Peruri, dan PT Pos Indonesia berupa perangko yang akan diluncurkan pada tanggal 30 Januari tersebut. Jadi acaranya formal, tapi harapannya tetap khidmat, tetap membuat Observatorium Bosca mendapatkan tempat yang ya memang layak. Sudah 100 tahun ya, kita nggak mau jadi museum, tapi sesuatu yang terus maju. Nah, pada bulan Juli, pekan pertama, kita akan menyelenggarakan satu simposium yang judulnya begini. Jadi, From the Universe Back to Earth. Maksudnya adalah bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan astronomi, skill, fasilitas astronomi untuk bisa memahami bumi dengan lebih baik, merawat bumi dengan lebih baik, ini menjadi sesuatu yang dapat kita manfaatkan untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia yang sekarang. Pada bulan Oktober, tanggalnya masih belum persis, tapi sekitar tanggal 20-an, begitu, kita akan selenggarakan beberapa hari konferensi yang akan mengangkat sejarah astronomi, yang tentu saja sejarah dalam konteks sainsnya dan juga sejarah dalam konteks kebudayaannya. Ini tadi ada sedikit keterangan tambahan tentang simposium. Simposiumnya akan kita selenggarakan secara hybrid, sementara luringnya akan di kampus ITB. Kita sedang menyiapkan sederetan invited speakers dan contributed presentations tentu akan diundang. Kita sudah terlambat sebetulnya untuk menyiapkan website dan seterusnya bulan November, tapi mungkin kita baru bisa menyiapkan itu bulan Januari. Nah, tadi saya sedikit ceritakan tentang apa
peran astronomi untuk menghadapi masalah-masalah dunia yang sekarang, atau kalau disingkatnya menjadikan hidup kemanusiaan, peradaban itu semakin baik. Jadi saya hadirkan saja satu halaman yang judulnya Astronomy to Promote Development. Jadi seringkali yang kita jumpai adalah astronomi untuk astronomi atau sains untuk sains. Nah, di sini astronomi untuk development, di mana yang kita maksud development adalah kemajuan, pengembangan seluruh peradaban, bukan hanya sains itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dapat melihat di sini apa saja yang bisa disentuh oleh astronomi dalam konteks pemajuannya. Nah, tadi kita bisa dari sisi sains dan teknologi tentu saja, dari sisi kebudayaan dan kemasyarakatan ada banyak sebenarnya. Nah, yang seringkali masih belum terlalu dipertemukan. Jadi yang mengerjakan sains tradisional, yang teman-teman yang masih mengikuti musim untuk bercocok tanam, mengikuti rasi bintang untuk berlayar misalnya, itu jalan sendiri. Sains modern jalan sendiri. Nah, sekarang kita mau coba pertemukan agar keduanya merupakan kekayaan pengetahuan dan budaya bangsa Indonesia. Dari sisi yang lebih teknis, kita tadi itu memanfaatkan pengetahuan tentang misalnya pengolahan citra dari satelit-satelit yang biasanya orang manfaatkan untuk memahami galaksi, memahami distribusi bintang, dan lain sebagainya. Nah, proses yang sama, teknologi yang sama dapat orang manfaatkan untuk mengolah citra dari satelit yang memantau keadaan di permukaan bumi. Saya untuk memantau bagaimana badai itu bisa tumbuh dan berkembang, misalnya arah arus laut, salinitas air laut, segala macam yang urusannya dengan agriculture. Jadi ada banyak sekali yang sudah dimulai memanfaatkan teknologi pengolahan citra astronomi untuk pengolahan citra permukaan. Nah, untuk yang bulan Oktober kurang lebih sama, teknis pertemuannya hybrid, sementara kita berharap lebih banyak masyarakat Indonesia dari berbagai komunitas yang akan bisa ikut memperkaya. Nah, ini contoh saja pada tahun 2019 kita sudah punya relasi dengan teman-teman seniman yang menghasilkan karya yang sangat indah yang diangkat dari pengetahuan tradisional tentang astronomi. Nah, yang teman-teman mungkin masih jarang dengar adalah ini, yaitu tahun 1923, jadi tahun depan juga akan 100 tahun, adalah desain pertama dari gedung kubah planetarium. Jadi itu sebabnya kita punya lebih banyak alasan untuk merayakan astronomi pada tahun 2023 nanti. 1923 jadi dome yang katakan masih pionir ini ya, didirikan dan sudah mulai berfungsi. Tahun 1925 proyektornya dan dome-nya sudah dibikin lebih baik dan mereka sudah membukanya, inaugurasinya tahun 1925. Kira-kira 50 tahun lebih awal daripada Planetarium Jakarta. Tapi artinya Jerman itu kan negara yang sudah tua ya. Indonesia pada saat itu belum merdeka, tapi dalam waktu kurang dari 1 abad Indonesia sudah punya planetarium juga. Jadi menurut saya itu prestasi yang luar biasa. Itu bukan hanya prestasi, tetapi keinginan, motivasi para pimpinan negeri ini untuk maju dan merasa bahwa itu penting untuk masyarakat Indonesia. Nah, tentang observatorium dan planetarium di Indonesia, saya coba meminta, jadi waktu itu teman-teman dari AJ mengumpulkan gambar ini, dan ini gambar sekitar 2 tahun lalu, jadi saya mohon maaf ini sudah harus diupdate ya Cak Toyib ya, sudah banyak teman-teman baru yang kita perlu, tapi yang jelas luar biasa. Tadinya astronomi itu cuma
sendirian di sini di Lembang sekarang tuh udah banyak banget kan. Planetarium juga begitu. Jadi sudah ada banyak sekali minat untuk menjadikan astronomi itu sebagai pengetahuan untuk umum, sesuatu yang masyarakat punya hak untuk tahu, bukan lagi hanya pengetahuan yang beredar di kalangan ilmuwan saja. Nah, tahun 2023 juga tadi kita sudah lihat di depan merupakan tahun istimewa karena akan ada gerhana matahari total melewati wilayah Indonesia. Sebagian akan melewati wilayah perairan, ada sedikit daratan-daratan yang kita kejar untuk menjadi tempat kita letakkan teleskop untuk melihat totalitas gerhana nanti. Tetapi perairan yang luas di sini harus dimanfaatkan juga. Nah, itu sebabnya kita perlu dari sekarang berkoordinasi siapa mau ada di mana, begitu kan ya. Jadi nanti teman-teman bisa cerita ada rencana apa untuk mengamati gerhana matahari tahun depan ini. Kami sendiri di Observatorium Bosca sudah mencoba cukup awal menyiapkan beberapa hal, terutama sosialisasi dan pendidikan, karena ya tahun depan ini kan kami sibuk sekali, jadi sudah harus curi start lah katakan begitu ya. Jadi paket edukasi gerhana, pelatihan guru, memperkenalkan ini kepada masyarakat umum sudah kami mulai sedikit-sedikit, dan kemudian ekspedisi pengamatannya kami akan pilih di Kisar dan kami sudah survei tempatnya 2 bulan yang lalu, dan kami juga mencari rekan kerja ya. Ini pekerjaan yang besar sekali, kita jelas tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu ini adalah teman-teman yang kami harapkan sekali dukungan kerjasamanya untuk dapat menyambut gerhana matahari total ini. Namanya menyambut nggak harus selalu mengamat bersama, tetapi mengerjakan ya ini pekerjaan ini secara terorganisasi sehingga sebanyak mungkin masyarakat Indonesia bisa memahami menikmati gerhana dan akan menjadi apa itu namanya suatu kebiasaan baru mengamati alam dengan lebih seksama dan menjadikannya sebagai ya patokan hidup seperti yang tadi kita sebut sebagai pengetahuan tradisional. Nah, teman-teman mestinya sudah tahu hal-hal yang seperti ini. Jadi di website Observatorium Bosca sudah kita update terus bahan-bahan ajar, bahan-bahan aktivitas dalam rangka menyambut gerhana matahari total. Silakan lihatkan itu. Nah, jadi sebagai penutup teman-teman, saya ingin memberikan beberapa titik begitu untuk menunjukkan mengapa kita perlu lakukan ini, mengapa kita perlu menjadikan tahun 2023 ini tahun yang istimewa untuk astronomi. Dan apa yang kita maksud dengan istimewa bukan hanya karena ini seabad, itu seabad, terus ada gerhana, tetapi kita akan tahu bahwa masyarakat Indonesia, pemerintah akan memperhatikan astronomi pada tahun depan. Nah, oleh karena itu apa yang mau kita lakukan dengan itu? Pertama adalah menjadikan astronomi itu sebagai suatu sains dasar yang harusnya diajari di mana-mana. Karena sekarang dia sains, tetapi pengajarannya masih belum disiapkan dengan optimal. Seperti orang belajar biologi atau belajar kimia atau belajar fisika, kesiapan gurunya dan lain sebagainya itu masih sangat tidak seragam kebaikannya. Oleh karena itu kita perlu menjadikan astronomi sebagai sains yang dipentingkan begitu ya, sains yang fundamental. Dan untuk itu kadang-kadang diperlukan juga karena astronomi itu yang dipelajari itu jauh begitu. Jadi orang ngapain belajar yang jauh-jauh, yang di dekat-dekat aja masih banyak masalah belum diselesaikan begitu kan ya. Nah, jadi tadi ketika kita adakan simposium itu menunjukkan bahwa ada banyak hal yang orang pelajari dari astronomi yang dapat jadi tawaran solusi untuk masalah-masalah yang ada di depan kita atau ada yang sedang kita alami. Karena ada banyak sekali komponen astronomi itu yang melekat dengan sangat erat dengan komponen sains, teknologi, engineering, arts, dan mathematics. Bahkan sangat mudah masuk ke
elemen-elemen STEAM ini lewat astronomi. Kenapa? Karena anak-anak senang. Semua umur senang astronomi. Jadi sebelum ngajarin matematik, sebelum ngajarin fisika, masuk dulu astronomi. Biasanya itu akan lebih engaging. Nah, Indonesia, di poin ketiga ini, Indonesia ini sangat kaya, kan tadi pengetahuan tradisional. Dan Indonesia itu lebar sekali, sangat beraneka ragam begitu ya, sehingga kita perlu mengangkat itu, kekayaan itu, membuat masyarakat Indonesia yang modern ini menyadari, mengapresiasi betapa kayanya kita. Dan karena sebagian dari apa itu namanya, pengetahuan yang tradisional ini pada umumnya meninggikan upaya perawatan bumi. Jadi mereka sangat menjaga bumi, memperhatikan balance ya antara pemakaian dengan perawatan begitu. Jadi mengembalikan pengetahuan tradisional itu sebetulnya mendekatkan kita kembali kepada alam, jadi kepada bumi. Nah, orang Indonesia juga adalah orang yang sangat spiritual, ya kan, sangat tinggi minatnya kepada hal-hal yang transendental. Astronomi juga sangat inspirasional dalam aspek tersebut. Apakah langsung secara spiritual ataukah melalui budaya dan seni. Jadi ini adalah keuntungan-keuntungan yang sebetulnya sudah ada di kita. Hanya saja kita perlu tadi itu integrasikan, hidupkan lagi dengan menjadikan astronomi sebagai penguat baru, penguat sains yang modern, sehingga pengetahuan tradisional ini bisa tetap hidup. Nah, jadi saya pikir tahun 2023 itu istimewa karena ada hal-hal besar yang menyangkut astronomi di Indonesia yang jadikan kita bisa pesta besar tahun depan. Mungkin begitu Mas Aditya, semua. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Nana. Materinya sangat ya engaging sekali ya, sangat bikin gregetan segera pengen 2023. Dan ini sangat ya menarik sekali bagaimana astronomi harusnya bisa menjadi suatu ilmu yang menjadi dasar untuk semakin mempelajari tentang STEAM tadi. Dan oke, terima kasih Bu Nana. Kami akan melanjutkan ke pemateri kedua. Mungkin kita sapa dulu. Selamat malam Pak Yuda. Sudah ada Pak Yuda ya? Nah ini. Iya Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum kita mulai dari Pak Yuda, di sini ada sedikit sharing tentang profil dari Pak Yuda, yaitu Pak Yuda lahir di Mojokerto, asli Putra Jawa Timur, dan sekarang menjabat sebagai koordinator pelaksana fungsi Stasiun Observasi Antariksa dan Atmosfer Pasuruan, BRIN. Beliau menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Malang, kemudian melanjutkan di Universitas Satyagama Jakarta, dan kemudian melanjutkan di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Pak Yuda ini sebagai kepala lapan Pasuruan itu suka mengayomi klub-klub astronomi di Jawa Timur. Nah, mungkin dari sini saya persilakan Pak Yuda untuk mengisi materinya. Sudah bisa share screen, Pak? Mas Adit kelihatan bahan presentasinya? Ini malah kelihatan ini Windows-nya aja, Pak. Oh, Windows-nya aja. Belum terlihat, ya. Oke. Kalau begini, kelihatan? Nah, ada. Ada ya? Nah, silakan, Pak. Bentar.
Kelihatan ya? Kelihatan ya Mas Adit ya? Iya, sampun Pak Ida. Sampun. Oke, selamat malam semua. Yang saya hormati Bu Nana, Cak Thoyib, serta rekan-rekan semua. Mungkin ketua atau ini ya, pengurus atau mungkin anggota dari vokalis Jatim. Jadi sebenarnya malam ini saya nggak terlalu menyampaikan kalau terkait dengan astronomi. Jadi ini udah jago-jagonya Bu Nana yang ada di Jawa Timur pada ngumpul gitu. Jadi kalau saya bahas itu ya sebenarnya apa sih? Tadi kalau topik riset saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama astronomi. Jadi karena saya pindah-pindah dulu 2006-2008 itu saya di pusat teknologi satelit. Jadi ngoperasin satelit 8 Tubsat ya. Jadi supirnya satelit. Waktu itu di Bogor dan di Biak. 2009 saya ini karena 2008 awal saya pernah bantuin kegiatan observasi ozon yang mana kerjasama antara Lapan dengan NASA. Kemudian saya ngajuin mutasi di 2009 ke Watu Kosek Pasuruan. Nah dari situ saya menjadi PIC, sekarang menjadi koordinator dan quality control-nya kegiatan observasi ozon kerjasama Lapan dengan NASA dan sekarang BRIN dengan NASA seperti itu. Jadi kegiatan observasi itu salah satunya juga untuk memberikan hasil pengamatan ozon dunia. Itu. Jadi saya sebenarnya lebih banyak ke sana. Kegiatan observasi ozon. Kalau terkait teman-teman komunitas ini sebenarnya side effect atau dari dulu dari ketika saya menjadi kepala balai di Lapan yang ada di Pasuruan. Kemudian nah itu dari situ akhirnya ya dekat dengan teman-teman. Jadi mungkin yang baru gabung ya dengan vokalis, mungkin yang belum kenal saya ya saya hanya bantu aja. Kalau urusan pengamatan, tanggal-tanggalnya yang hafal teman-teman. Saya kurang begitu ini. Hanya lihat-lihat aja lah gitu. Jadi pada kesempatan ini saya membagi menjadi 3 bagian. Jadi saya akan jelaskan terkait dengan BRIN Pasuruan atau yang dulu Lapan Pasuruan. Kemudian yang kedua saya akan jelaskan terkait BRIN. Jadi saya cuplik sedikit, dan terakhir terkait dinamika yang ada. Jadi ini karena ini dari vokalis teman-teman vokalis Jatim, jadi saya arahkan terkait dengan perkembangan komunitas astronomi yang ada di Jawa Timur. Jadi sesuai dengan pengamatan saya. Jadi ini lebih ke arah subjektivitas saya. Jadi sama Cak Thoyib, kira-kira dinamikanya Pak Yuda dengan terbentuknya BRIN dan dinamika yang ada di BRIN Pasuruan. Jadi saya harus nerawang karena di situ bunyinya 2023 dan setelahnya gitu. Jadi perkembangannya bagaimana, dan saya tadi baru nyampe rumah jam 17.30. Jadi kemarin itu ada raker di mana di Puspitek Serpong. Jadi baru tadi 5:30 tadi saya baru nyampe. Dan ini saya sampaikan pertama terkait ya. Kalau dulu namanya Lapan Pasuruan, kemudian Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan, di BRIN sendiri status kantor kami sudah berubah menjadi 3 kali. Dan terakhir adalah Laboratorium Stasiun Observasi Antariksa dan Atmosfer Pasuruan. Sebelumnya Laboratorium Layanan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan. Gitu. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Jadi ini nanti ada kaitannya dengan teman-teman atau komunitas yang ingin biasanya berkolaborasi dengan kita. Seperti itu. Nah, ini secara cepat aja ya. Jadi kalau pas atau apa namanya BRIN Pasuruan ini kita memang dari tahun 1981. Jadi waktu itu memang digunakan untuk stasiun peluncuran balon stratosfer. Jadi salah satu peneliti ISRO itu juga melakukan kegiatan risetnya itu juga di Watu Kosek.
di kantor kita. Jadi saya pernah baca tulisan-tulisannya, dia mengetahui karakteristik atmosfer yang ada di Indonesia gitu. Karena Indonesia ini sebenarnya menjadi ini titik risetnya mereka gitu. Jadi alat-alat riset biasanya yang di luar itu kalau belum diuji di Indonesia itu biasanya nggak akan bisa jadi harus melalui uji di Indonesia dulu karena memang sangat ekstrim, apalagi di biak seperti itu. Kemudian tahun 83 mulai dibuat diresmikan sih stasiun peluncuran bala stratosfer. Kemudian tahun 1986 dibangun lab geomagnet. Nah di tahun 86 juga itu dan 87 itu ada kita bangun laboratorium matahari untuk teleskop H-alpha dan sunspot seperti itu. Kalau Pak Bambang Setiadi, mungkin Bu Nana kenal gitu ya. Waktu awal masuk di Pasuruan 2009 itu memang saya dulu tidak mencetuskan terkait ini teleskop bintang gitu. Jadi kita jangan bersaing dengan Bosca kan gitu. Jadi kalau mau ini yang saya ingat kalau kita bersaing biar kita menang, bersainglah secara asimetris kan gitu. Jadi pasti nggak akan bisa dibandingkan kan gitu. Jadi sekarang Bosca yang bagian ini, kita yang bagian mataharinya kan gitu. Dari kemudian kita berubah lagi nama dari 2011, 2015 itu di eranya 8. Di 1 September 2021 kita sudah bergabung menjadi BRIN seperti itu. Nah, data-datanya yang matahari sekarang cantolannya atau ya kalau keluar negeri itu kita ke Silso ke Belgia. Itu. Kemudian kalau yang atmosfer, ozon itu kita ke NASA, ke SADOS. Kita ada grupnya namanya SADOS. Nah, ini jadi kalau dibagi dua sebenarnya kita ada menjadi anggota SILSO ya, Sunspot Index and Long Term Solar Observatory. Jadi ini sejak tahun 87. Kemudian kita ada layanan data dan edukasi antariksa dan layanan data edukasi atmosfer. Jadi selain lab, kita juga melakukan edukasi ke masyarakat seperti itu. Nah, kalau ikonnya di Pasuruan itu ya pengamatan matahari dan pengamatan ozon seperti itu. Kemudian ini tim di Pasuruan sendiri dari 48 pegawai di mana PNS-nya waktu itu 25. Sekarang kita tinggal 9 dan tahun depan mungkin ada yang pensiun seperti itu. Tapi ya, alhamdulillah gitu, walaupun jumlahnya berkurang karena memang sejak penggabungan BRIN memang dimungkinkan pegawai itu keluar atau mungkin masuk seperti itu. Nah ini jadi kalau gedungnya teman-teman kalau ingin mengetahui, jadi kita ada 2 teleskop dan ada beberapa peralatan pengamatan atmosfer seperti itu. Ini jadi kegiatan ini rutin kita laksanakan sebulan sekali. Jadi ini juga tidak main-main karena kita ngikutin SOP-nya standarnya internasional dan kita harus berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Airnav dan di Landut seperti itu. Ini saya sedikit cerita terkait Pasuruan dulu. Nah ini data-datanya. Jadi target kita sampai 30 kilo ya, karena memang konsentrasi tertingginya itu sekitar 28-29 km. Ini contohnya. Nah ini contoh peralatan atmosfer kita. Nah ini ada AWS, kemudian ada ozon permukaan, ada UV, kemudian ada komunikasi radio, ada CO2. Nah ini yang dari tahun 86. Nah, dan alhamdulillah ini masih beroperasi. Ini merupakan hasil karya dulu pegawai 8. Jadi Pak Bambang sendiri. Jadi beliau yang desain seperti itu dan dikerjakan di Jepang. Nah, ini untuk yang teleskop. Ini untuk sunspot ya, untuk mengatur di flare
seperti itu. Oh iya, oh maaf, ini teleskop ya, sunspot. Nah, kemudian, ini kalau ini untuk kecarangan langit, jadi ini udah biasa teman-teman yang komunitas astronomi yang ada di Jawa Timur terutama, karena biasanya kita ajak pengamatan bareng kemarin-kemarin ya. Tapi sejak BRIN ini kita belum melakukan kegiatan bersama seperti itu. Nah, kalau terkait dengan edukasi, ini sudah apa namanya, hasil-hasil kita dan beberapa peralatan teleskop portable kita. Ya, termasuk yang waktu itu ada gerhana bulan ya, yang ya alhamdulillah hasilnya waktu itu paling bagus di Indonesia, mungkin di dunia ya, karena memang waktu itu beruntung banget sih, memang cerah seperti itu. Nah, ini yang saya cerita, yang berikutnya saya cerita terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana sisi 2 ini saya akan menceritakan, jadi teman-teman mungkin biar juga mengetahui apa namanya, sampai di mana sih sebenarnya integrasi ini. Jadi pertama, pasal 2, BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, di apa namanya, BRIN sendiri itu merupakan gabungan dari Kemenristek dan 4 LPNK dan 69 litbang kementerian lembaga. Gitu. Jadi ini sangat besar, baik secara apa namanya anggaran, kemudian secara kepegawaian ya, ini sangat besar. Dan diharapkan ini terjadi critical mass sehingga terjadi apa inovasi, kemudian terjadi apa terobosan-terobosan baru terkait dengan riset seperti itu. Nah, di apa namanya tujuannya ini, jadi terwujudnya ekosistem riset dan inovasi Indonesia yang berdaya saing. Sasarannya ya penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan. Sebelum apa namanya kegiatan hari ini, saya sempat diskusi dengan teman-teman yang ada di Pasuruan. Jadi mungkin ada topik seperti ini, saya diminta untuk menjadi narasumber. Seperti biasa, saya biasanya sharing. Teman-teman ada nggak ide atau pemikiran yang mungkin perlu disampaikan gitu. Jadi nanti bisa saya tambahkan. Saya juga biasanya apa namanya sharing untuk mungkin tidak saya pikirkan gitu. Nah, ternyata ada satu, jadi nanti diajak Pak Yudi, diajak diskusi saja kalau terkait kedepannya dan dinamikanya gitu. Jadi nanti semacam dikasih pertanyaan kira-kira apa kan gitu. Jadi yang khususnya di Jawa Timur seperti itu. Jadi visinya dari BRIN ini karena sangat berbeda. Jadi dari 4 LPNK itu punya karakteristik sendiri, LIPI, Batan, BPPT, dan LAPAN seperti itu. Nah, bagaimana nanti teman-teman komunitas ini mengambil peluangnya bagaimana seperti itu. Nah, yang perlu diketahui, jadi ini kan terkait anggaran ya. Jadi nanti ini sudah saya share ke Catoyep, jadi nanti teman-teman bisa baca seperti biasa. Nanti kalau misalkan ada yang tanya langsung japri ke saya, enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi apa namanya? Memang dengan penggabungan ini diharapkan memang itu tadi ada critical mass yang terjadi dan akhirnya ada suatu ide atau inovasi yang lebih besar lagi. Jadi kalau dulu kan anggaran kan banyak di banyak tempat, nah sekarang kan sudah berusaha dikumpulkan seperti itu. Nah, ini kan terkait arah ya. Jadi saya nggak nyampaikan ini. Nah, ini yang perlu rekan-rekan yang di Jawa Timur, teman-teman komunitas ketahui. Jadi dengan terbentuknya BRIN ini ada Presiden, ada Dewan Pengarah, Kepala BRIN, Wakil Kepala BRIN, ada Inspektorat, Sekretaris Utama, dan ada deputi-deputi. Di sini ada 7 deputi. Nah, kalau dulu di Pasuruan kita jadi menjadi satu satker. Jadi di situ ada layanan lab, kemudian ada layanan umumnya, itu jadi satu. Kalau di sekarang di mana? Di BRIN, terutama di Pasuruan ya. Jadi yang paling dekat ada di Pasuruan. Jadi saya sebagai koordinator lab saja. Jadi saya tidak
melaksanakan atau tidak bertanggung jawab terkait dengan layanan umumnya. Contoh ya misalkan layanan umum itu contoh listrik, gitu kan, gedung, kebersihan, keamanan, itu bukan bagian saya. Jadi saya hanya terkait dengan lab-nya saja. Anggaran-anggaran juga seperti itu. Jadi ada perubahan. Jadi kalau seperti itu dilaksanakan di sekretariat utama, ada biro-bironya, ada biro BKPUK, ada biro SDM dan lainnya. Nah, untuk Pasuruan sendiri itu di bawah Kedeputian Riset Infrastruktur. Jadi infrastruktur deputi bidang di infrastruktur diri. Jadi istilahnya deputi bidang infrastruktur riset dan inovasi. Jadi di situ lab-lab itu ada di sana semua. Jadi misalkan di Serpong dan lainnya, jadi yang pokoknya yang berbau lab itu ada di sana, dikumpulkan jadi satu, gitu. Sedangkan kalau yang di layanan umum itu di sekretariat utama, di biro yang lain, gitu. Tapi di Pasuruan misalkan ada kunjungan, ya tetap. Jadi statusnya kantor adalah lab. Jadi bila ada permohonan atau yang lainnya, ya bersuratnya bukan kepada saya, tapi langsung ke direktur. Jadi direktur pengelolaan laboratorium riset dan kawasan riset dan sains teknologi seperti itu. Nah, tapi nanti saya dapat disposisi untuk melaksanakan di Pasuruan, nah, seperti itu. Biasanya tetap kontak ke kita, ke bagian humas, kita arahkan, kita tunjukkan suratnya kemana, itu nanti kita kawal seperti itu. Jadi itu yang perubahan yang terjadi. Nah, ini apa namanya terkait ininya ya, pendukung kebijakan sekretariat dan deputi-deputian yang terkait dengan pendanaan, pemanfaatan invensi dan inovasi itu semuanya sudah ada. Itu jadi apa namanya, ini yang struktur yang ada di BRIN seperti itu. Nah, ini sekarang saya akan masuk ke yang ketiga. Jadi ini sengaja saya buat kalau menata tahun istimewa astronomi Indonesia 2023, saya pikir tadi Bu Nana sudah menyampaikan semua. Jadi kalau terkait jadwal di 2023 itu ada fenomena apa, teman-teman pasti sudah tahu semua. Saya nggak akan masuk ke sana. Gitu. Tapi saya lebih ke tantangannya gimana sih komunitas astronomi yang ada di Jawa Timur dengan kan gitu ya, dengan terbentuknya BRIN, atau bagaimana sih dinamika yang ada di BRIN Pasuruan. Nah, sebelum saya ke sana, saya ingin menyampaikan dinamika komunitas astronomi di Jawa Timur. Jadi sebenarnya ini saya ambil fotonya Camam ya. Jadi awalnya kan sebenarnya kan dari Janaka ya. Gitu. Jadi kalau sebenarnya kita itu hanya ya yang saya tahu waktu itu hanya SAC gitu kan. Setelah ada tahu SAC, ada beberapa komunitas lagi kan gitu. Nah, terus kita ngadain kegiatan-kegiatan yang ya kecil-kecilan gitu. Jadi sebelah kiri bawah ini saya dinamakan komunitas. Jadi waktu itu meledaknya adalah di Janaka 2017. Jadi waktu itu saya setelah selesai acara, saya itu minta kalau bisa kumpul lah yang teman-teman komunitas yang ada di Jawa Timur. Jadi akhirnya terbentuklah vokalis Jatim ya, seperti itu. Nah, sebagaimana dengan 2023. Nah, kembali lagi yang sebelah kanan, tantangan komunitas astronomi dengan dinamika BRIN. Ya, di dinamika BRIN dalam hal ini saya mengacu ke arah BRIN Pasuruan. Mau tidak mau, saya bukan menonjol-nonjolkan BRIN Pasuruan atau X8 Pasuruan. Mau tidak mau, sesuai dengan pengamatan saya pribadi dan beberapa teman dan media. Jadi teman-teman wartawan sendiri juga kadang sharing dengan saya kan gitu. Jadi mau nggak mau BRIN Pasuruan itu sebenarnya menjadi senternya kegiatan komunitas astronomi yang ada di Jawa Timur. Gitu. Dalam ini ya keterwakilan mungkin dari pemerintah seperti itu. Nah, saat ini dinamikanya adalah nama lab kita bukan 8 Pasuruan, ya, BRIN Pasuruan, tapi di dalamnya adalah Laboratorium Stasiun Observasi Antariksa dan Atmosfer Pasuruan. Di situ ada layanan lab, kemudian ada layanan publik atau berupa edukasi keantariksaan.
Dan di dalamnya sebenarnya kalau dibagi secara besar itu di dalamnya ada lab dan ada layanan umum. Nah, di mana layanan umum itu adalah pendukung kita. Gitu. Jadi kantor Pasuruan atau BRIN Pasuruan itu ada karena di situ ada kegiatan lab, yaitu melaksanakan observasi antariksa dan atmosfer yang ada di Pasuruan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sih perkembangan komunitas astronomi Jawa Timur dengan terbentuknya BRIN. Nah, ini sebenarnya saya ketik kira-kira kok gini ya. Gitu. Ini saya tulis secara struktur dasar komunitas yang ada di Jawa Timur itu sebenarnya sudah ada atau sudah kuat. Gitu. Kalau rekan-rekan dari komunitas perhatikan 2 tahun ini saya sedikit mulai mengerem atau mulai melepas sebenarnya. Ya, dalam hal waktu itu 8 Pasuruan ya dengan teman-teman komunitas. Jadi biar terbentuk arahnya secara natural. Jadi tidak harus kalau nggak ada kalau nggak ada 8 Pasuruan pasti nggak jalan. Saya tidak mau seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya 2-3 tahun yang lalu itu sudah mulai seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah banyak komunitas yang ada, baik dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, universitas, pondok, atau mungkin yang umum. Gitu. Jadi ini menjawab yang ini ya, yang di atas ya. Bagaimana perkembangan komunitas Jawa Timur dengan terbentuknya. Yang ketiga, menjaga dan konsisten melaksanakan program kerja. Forum komunikasi berjalan dengan baik. Artinya apa? Dengan terbentuknya BRIN, sebenarnya secara mendasar itu tidak mempengaruhi teman-teman komunitas astronomi yang ada di Jawa Timur. Karena apa? Karena dasarnya sebenarnya sudah ada. Ini pengamatan saya. Gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan, apakah berpengaruh sebagai pusat perkembangan astronomi di Jawa Timur dengan dinamika yang ada di BRIN Pasuruan? Jadi sedikit saya sampaikan kemarin. Jadi kemarin 2 bulan April ya, kami memang sempat agak shock. Ini saya cerita apa adanya di teman-teman, bahwa kantor kami akan ibaratnya ditutup. Jadi ditutup karena berdasarkan beberapa pertimbangan dan lainnya seperti itu. Dan akan dikembalikan ke KLHK kalau nggak salah. Ya, ke KLHK dan Pemda. Sebenarnya ke KLHK. Gitu. Nah, ini berdampak pada beberapa kegiatan komunitas yang sempat terganggu. Jadi dalam artian bukan kegiatan komunitasnya. Yang biasanya layanan yang kita berikan kami tidak bisa optimal. Itu tadi karena pertama ada direktorat sendiri, ada bagian sistema, bagian layanan umum, dan kita masuk di laboratorium seperti itu. Nah, akhirnya ya kita tetap berusaha meyakinkan pimpinan karena memang sangat dinamis sekali. Jadi yang ada informasi yang sebelumnya ditutup akhirnya nggak jadi sampai ke minggu kemarin bahwa kita memang udah fix. Ternyata kemarin tadi malam ada hari Jumat malam ada informasi terbaru, kita tetap operasional. Karena ya, itu tadi kita menyampaikan jurnal-jurnal internasional yang sudah terbit dari hasil kegiatan yang ada di BRIN Pasuruan atau 8 Pasuruan waktu itu. Jadi kemudian termasuk ada kegiatan observasi ozon dengan NASA, itu yang juga mungkin menjadi pertimbangan seperti itu. Jadi saat ini kita masih tetap operasional. Jadi tidak, informasi sebelumnya itu memang bisa berubah kan gitu. Tapi mudah-mudahan kita tetap eksis seperti itu.
Nah, berikutnya ini. Nah, kalau terkait dengan yang keempat, apa yang harus dilakukan saat ini? Nah, kalau perkembangan komunitas yang ada di Jawa Timur, jadi yang harus dilakukan saat ini mungkin Cak Toyib ya, dalam hal ini apa ya, ketuanya vokalis Jatim ya. Jadi saran saya, perkuat dan evaluasi secara rutin kegiatan yang sudah dilakukan. Dan yang berikutnya, evaluasi agenda yang belum terlaksana. Jadi yang belum terlaksana itu memang karena apa namanya, ya mungkin dari pendanaan atau mungkin dari personilnya. Nah, tapi itu yang tidak terlaksana itu harus menjadi ibaratnya gini, yang tidak terlaksana itu harus dilaksanakan. Jadi itu tantangannya. Tapi yang sudah terlaksana itu kan gampang ya, tinggal diulang aja, sudah tahu seperti itu. Yang kedua, koordinasi secara kontinu antara komunitas. Jadi bisa secara keseluruhan, secara Jawa Timur atau mungkin secara regional ya, kewilayahan gitu kan. Dan adakan event tingkat provinsi. Saya nggak bilang tingkat nasional ya. Kalau nasional itu konteksnya kan Genjanaka ya, misalkan seperti itu. Tapi kalau tingkat provinsi dan pesertanya nasional ya enggak apa-apa, kan seperti itu. Dan ya semangat Jawa Timurnya itu tekankan. Jadi saya waktu itu kan saya sampaikan ke Cak Toyib, kalau melihat patuh hendaknya komunitas kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa komunitas yang ada, masing-masing komunitas itu mengadakan event, gitu. Tapi mereka harus menyertakan logonya vokalis, kan gitu. Kan gitu. Jadi tandanya apa? Ya semangat kebersamaan secara istilahnya Jawa Timurnya itu harus tetap ada. Nggak apa-apa, misalkan dari Mojokerto, dari Jombang ada event, tetap ada logonya vokalis seperti itu. Nah, di situ ada itu merupakan magnet. Jadi ibaratnya nggak kebablasan. Nggak kebablasan, jadi kita tahu, oh ada yang menjadi payung ya. Jadi sebenarnya dulu konsep vokalis itu kan ada satu forum gitu kan, dan itu sebenarnya menjadi payung kegiatan yang ada di Jawa Timur. Jadi biar kelihatan bentuknya, kelihatan wujudnya kan gitu. Tapi kalau kecil-kecil ya nggak akan apa namanya kuat. Nah, kalau kemarin saya ngambil sampel beberapa orang, gimana konsepnya seperti ini, mereka pada setuju. Benar Pak Yuda. Jadi kalau tiap komunitas ngadain event sendiri enggak apa-apa, tapi harus ada vokalisnya kan gitu. Bukan vokalis ini seolah-olah didewakan ya, enggak. Jadi harus ada seperti itu. Gitu. Kalau pegawai itu kan ya mungkin pegawai Pemda mana, kabupaten kota, tapi bunyinya kan tetap, misalkan kalau yang PNS ya tetap bunyinya PNS kan gitu. Nah, kalau dimanapun komunitas yang ada di Jawa Timur kan gitu kan, mereka itu tergabung dalam vokalis. Nah, kan gitu kan keren jadinya. Gitu. Jadi itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan ke depan? Hati-hati terkait dengan apa namanya ini ya, penerusnya kaderisasi. Jadi teman-teman harus melakukan kaderisasi. Jadi jangan sampai bukan ini ketuanya ini aja misalkan seperti itu. Ini jadi ini ya, jadi pandangan untuk semua komunitas ya. Lakukan kaderisasi. Biar apa? Biar terbentuk penerusnya siapa, dan komunitas itu kan ini ya. Dalam suatu organisasi itu kan tidak harus apa namanya sama pengurus yang ini dengan yang sekarang dengan yang nanti itu harus sama kan gitu ya, apa stylenya enggak harus seperti itu. Nah, dari perubahan-perubahan itu nanti kan pasti ada plus minusnya. Nah, itu tantangannya adalah saling melengkapi gitu. Yang kedua, tanggap dengan situasi dan momen kegiatan yang ada. Artinya apa? Ya, yang harus dilakukan, misalkan itu di 2023 kita ada event apa. Makanya saya di sini tidak membahas terkait fenomena apa kan gitu ya. Tanggap dan situasi. Jadi kalau 2023 itu ada apa, itu gunakan momen itu. Momen itu gunakan untuk konsolidasi, untuk mengadakan event, untuk kaderisasi seperti itu. Nah, yang ketiga, ini yang memang agak berat.
ini perlu effort. Ya, yang kedepannya ya kalau bisa cari donatur, perbanyak hibah peralatan. Karena apa? Nah, kalau komunitas astronomi kita nggak punya peralatan sama sekali, nah itu akan sulit. Jadi kita hanya secara lesan aja atau apa. Jadi peralatan ini bukan harus teleskop ya, kan gitu. Jadi alat peraga dan lainnya seperti itu. Baik dari gambar atau dari poster itu termasuk peralatan juga, kan seperti itu. Jadi harapannya masyarakat tertarik. Jadi kalau misalkan kalau bisa menarik anggota, bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga bisa, nah, itu alhamdulillah. Gitu. Jadi akan jadi support gitu. Dan yang kemarin yang saya sampaikan ke Cak Toyib ya, ide saya itu yang terkait dengan Komisi 7 itu ya silakan. Kalau saya kan nggak harus, oh ya pakai itu aja, enggak. Silakan dipikirkan. Kalau teman-teman komunitas bisa disepakati dan memang ini yakin, ya monggo silakan seperti itu. Jadi di sini saya hanya ini ya membuka pemikiran teman-teman, rekan-rekan semua, karena unik. Jadi komunitas astronomi ini kan ibaratnya kan penyandang dananya tidak ada. Boleh dibilang kan memang secara ini ya pribadi ya swadaya ya kan gitu. Tapi bisa dilaksanakan gitu. Kalau orang lain tidak apa namanya kurang merespon atau apa ya mungkin karena memang beda cara pemikirannya, terus kenapa sih buat seperti itu gitu. Tapi kalau yang suka ya mau gimana lagi. Saya sendiri apakah saya terlalu dengan astronomi? Enggak. Jadi saya itu akhirnya suka dan senang gitu ya. Itu ya sebenarnya karena terbawa kemarin saya jadi kepala balai, kegiatannya banyak seperti itu dan peralatan-peralatan juga kantor juga beli, saya harus belajar juga. Nah dari situ akhirnya saya menyukai di situ. Gitu. Kalau start dengan yang lainnya saya kalah seperti itu. Tapi itu tadi apa namanya saya bisanya mengarahkan ya saya arahkan seperti itu. Ibaratnya dalam komunitas ini ya vokalis ini kan kita satu tim, bisa ngisinya di mana gitu. Apakah ada yang saya tahu sekarang saat ini belum ada ya donaturnya ya, khusus donatur vokalis Jatim kan gitu ya, donatur tetap mungkin Mas Adit gitu ya, mungkin 10% dari gaji. Nah seperti itu. Jadi memang itu tantangannya gitu ya. Jadi itu kalau saya melihat ini persepsi saya. Jadi saya ini sendiri dengan teman-teman, sebagian dengan teman-teman yang ada di Pasuruan, yang lebih penting. Jadi artinya apa? Kalau toh nanti jangan sampai terjadi ya, BRIN Pasuruan itu memang tidak ada atau ya tertutup dan di merger, teman-teman harus tetap eksis. Caranya itu disaran ini dari 2-3 slide saya terakhir itu untuk mempersiapkan itu. Karena untuk saat ini saya belum tahu terkait keantarisaan ya, boleh dibilang astronomi keantarisaan itu nanti mana sih yang mengayomi. Harusnya sih pusat riset antariksa. Sedangkan pusat riset antariksa sepertinya untuk lab-nya atau pendukung teknisnya itu akan dipusatkan di Tilong, di Kupang kan gitu. Jadi kalau memang konsep pimpinan saya ini peralatan tidak perlu banyak, ya kemungkinan akan dipusatkan di Tilong. Seperti itu, di Kupang ya. Jadi apa namanya, ya mungkin buat teman-teman yang ada di Jawa Timur itu akan terlalu jauh. Makanya yang saya sampaikan ini, kita harus mempersiapkan. Artinya apa? Jangan ketergantungan. Ya beratnya adalah, kalau tadi apakah berpengaruh secara struktur komunitas, sebenarnya nggak berpengaruh. Artinya Pak, saya yakin teman-teman sudah kuat. Tapi bila ingin mengadakan event secara nasional atau secara provinsi dalam jumlah besar dan perlu ada suatu titik pusat
kegiatan atau mungkin yang membutuhkan anggaran, saya pikir untuk saat ini belum ada solusinya. Gitu. Jadi kalau mungkin tempat saat ini masih bisa, di Pasuruan masih bisa. Tapi support seperti yang dulu untuk saat ini sepertinya agak susah. Gitu. Karena saya belum melihat ya ini kalau di BRIN itu di mana sih kan gitu. Dan artinya yang harus ini ya yang simpel ya, juga tidak menyulitkan teman-teman gitu. Beda lagi kalau nanti memang eventnya nasional di Janaka kan gitu kan, dan itu sudah by BRIN dalam hari ini ya Pusat Riset Antariksa pasti akan diarahin ke sana. Nah itu mau mensupport itu akan berbeda. Tahun depan kemungkinan teleskop yang ada di Kupang itu akan beroperasi. Jadi kalau misalkan ada peresmian dan lainnya, ya mungkin itu bisa dimanfaatkan. Tapi kembali lagi, itu sudah di luar Jawa Timur. Yang jadi persoalan kan, yang saya pikirkan sekarang kan, ya mohon maaf, mungkin saya lebih menekankan ke Jawa Timurnya ya. Jadi gimana caranya sih teman-teman yang ada di Jawa Timur ini tetap eksis. Dalam artian kalau toh misalkan yang di BRIN Pasuruan tidak ada, teman-teman harus tetap eksis dan itu harus bagaimana? Gitu. Jadi kan kita harus menyiapkan suatu tempat atau apa ya yang gitu ya. Jadi, untuk saat ini ya kegiatan yang ada di Vokalis ini harus dijalankan dulu. Jadi, sambil nanti melihat perkembangan bagaimana seperti itu. Mungkin itu Kak Taib dan rekan-rekan semua. Kalau ini mohon maaf kalau ada yang tidak saya masukkan ya. Ini kemarin slide ini aja sih, slide dari yang kita sampaikan waktu Pak Kepala datang. Jadi ada beberapa yang harus saya copy. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan atau yang mungkin belum jelas bisa nanti jabri saya. Nomor saya masih tetap. Jadi ini kantornya indah ya. Di atas bukit. Jadi itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yuda kalau disampaikan materi mengenai cerita dari 8 Pasuruan menjadi BRIN dan juga dinamika-dinamika yang ada, juga mungkin petuah-petuah bagi Vokalis Jatim dan juga grup dan komunitas astronomi di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu, atau mungkin diskusi dari narasumber juga tidak apa-apa. Bagaimana? Ya, silakan untuk yang ingin bertanya, mungkin bisa acungkan jari dengan secara digital, raise hand. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya duluan. Oke, mungkin pertanyaan pertama pada Bu Nana terlebih dahulu ya Bu. Mungkin dari kami komunitas astronomi di Indonesia, mungkin apa sih yang bisa kami lakukan untuk menyambut tahun astronomi Indonesia ini tahun 2023 yang akan ada tahun depan? Mungkin pertanyaannya sederhana saja. Dan apa yang yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama begitu Bu. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Yuda untuk berbagi ke kita semua tentang dinamika institusi yang Bapak ikuti dari masih masih tahapan yang awal sampai sekarang begitu dan berganti-ganti payung begitu ya, luar biasa terus bisa bertahan dan juga ikutan membina forum-forum seperti Vokalis ini. Mas Adit, saya pikir sebetulnya banyak ya
yang perlu kita kenali adalah kekuatan kita masing-masing di mana. Nah, jadi nggak perlu semua ngerjakan yang sama, tapi mungkin mengenali kekuatan masing-masing, lalu bisa mengusulkan, oh, Kalis kepingin ngapain, Jopi kan juga banyak anggotanya begitu ya, misalnya terus masing-masing kepingin ngapain. Nah, tentu saja ada gerhana matahari total itu membantu kita untuk oke, ada satu event di mana yuk kita fokus gitu ya. Nah, fokusnya tentu saja pada hari itu kita ngamat gerhana semua gitu kan ya, ada yang sebagian, ada yang arah total. Tapi tadi bahwa acara sosialisasinya tuh kita bisa kerjain sendiri-sendiri, walaupun terorganisasi tetapi sendiri-sendiri, kan masing-masing punya wilayah gitu ya. Nah, jadi mungkin mulai tahun depan sudah mulai ada cerita tentang gerhana, cerita tentang astronomi, mengangkat cerita rakyat di Jawa Timur yang berkaitan dengan astronomi, bertemu dengan para petani atau para nelayan yang masih memanfaatkan musim yang bergantung pada tampilan rasi bintang umpamanya. Oh ya, tadi tuh saya ada satu yang saya lupa sebutkan. Ada aktivitas seorang teman yang kami kenal waktu sama-sama mengamat gerhana matahari total di Poso tahun 2012. Nah, teman ini namanya Mas Vivik. Beliau tuh gemar sekali memanfaatkan teknik memotret dengan kamera lubang jarum. Nah, prinsipnya sederhana, tapi beliau masuk dari sisi seni. Kita bisa masuk dari sisi seni, bisa masuk dari astronomi. Jadi hal-hal yang seperti itu kita pikir kita bisa lakukan kapan saja sepanjang tahun. Nah, senangnya itu adalah apabila apa yang kita jadikan kebiasaan atau aktivitas selama 2023 itu bisa kita pilih-pilih lagi untuk bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Kita juga diamanahi untuk ikutan di dalam memberi nama eksoplanet kan ya, atau YIP ya. Nah, itu juga kita bisa gencarkan dengan misalnya ada narasi-narasi yang kita khususkan tentang eksoplanet dari sisi sainsnya maupun juga dari sisi cerita tradisional yang barangkali orang usulkan untuk nama. Nah, jadi kita perluas skopnya, elemennya. Astronomi mungkin jadi fokusnya, tapi elemennya bisa macam-macam. Dan itu kita bisa sebar sepanjang tahun. Jadi nggak usah bikin acara yang besar sekali, tetapi ya setiap 2 bulan barangkali ada, terus gantian misalnya teman di Jogja, yang di Solo, yang di Sumatera, yang di Kalimantan. Gerhananya lewat Papua gitu ya misalnya, dan sekali-sekali cerita, menggali juga cerita tentang Papua, diceritakan di teman-teman di Jawa. Jadi kita punya kesempatan jadi untuk kenal cerita-cerita rakyat dari daerah yang lain di Indonesia. Indonesia ini besar sekali gitu kan, kita pada umumnya hanya tahu ceritanya kita sendiri. Nah, ini kesempatan banyak untuk mengenali misalnya cerita-cerita tentang bintang, tentang matahari dari sektor timur dari negara kita ini, karena gerhananya lewat Maluku, gerhananya lewat Papua. Nah, ini kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman di sana, menjalin komunitas, barangkali memicu komunitas di sana, kenalan sama guru di sana. Ya, hal-hal seperti itu. Ada banyak sekali sebenarnya. Atau kalau mau ya sesekali join dengan yang sudah punya rencana. Jadi nggak harus ngarang-ngarang sendiri, tapi ikut dengan siapa yang sudah punya rencana, terus ikut. Nah, itu kan yang punya rencana seneng karena acaranya banyak ikut gitu ya, terus teman-teman yang lain nggak harus jadi kita bisa low budget, yang penting low budget lebih kepada low resource sih sebetulnya ya, nggak harus selalu uang kan, tapi juga orang, waktu begitu. Jadi kalau sudah ada institusi misalnya di Boska sudah akan ada rencana ada pelatihan guru, yuk pada ikut, tolong ajakin teman-teman guru di sana, dan nanti teman-teman di Vokalis bisa menjadi semacam fasilitator lokal, begitu. Kira-kira itu sebagai contohnya saja dulu, Mas Adit. Banyak sekali sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Mungkin ya itulah yang bisa kita lakukan bersama ya Bu ya. Ini ada satu yang mengacungkan tangan yaitu Aldian Chandra.
Mungkin bisa open mic atau menampilkan videonya Ya, untuk mengajukan Assalamualaikum pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Ya, sebelumnya saya di sini kan masih pemula ya Pak. Jadi kurang tahu menahu apa itu astronomi, apa itu entah dari organisasinya sendiri, vokalis, terus ada dari BRIN, terus ada dari Observatorium Bosca. Yang saya tanyakan begini Pak, bagaimana kalau kita di sini yang masih ingin tahu apa itu vokalis dan semacamnya, itu apakah kita harus daftar ke sana atau menjadi keanggotaannya, atau kita bisa tahu lewat materi-materi yang diberikan lewat webinar di sini, Pak? Gitu. Karena kan tadi saya sempat mencatat salah satu materi-materinya, tapi apa masih kurang jelas gitu, Pak, materi-materi yang disampaikan. Lebih ke apa namanya wawasan mengenai apa itu Observatorium Bosca atau apa itu dari apa namanya organisasi BRIN itu sendiri, dan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Observatorium Bosca dan capaian yang telah dilakukan oleh apa namanya organisasi BRIN itu. Jadi tidak ada materi sama sekali yang belum saya tangkap di sini gitu. Nah, apakah saya bisa mendapatkan materi dari webinar ini atau harus saya lebih lanjut itu, Pak? Gitu, Pak. oke. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Pak Yuda ya, lebih dahulu. Ini pertanyaannya ke Tak Toib sebenarnya. Jadi ya Mas, tadi Mas siapa ya? Ya, Mas Aldi, Mas. Aldi. Aldian. Dari mana Mas? Dari Unmu Surabaya, Pak. Ono Surabaya. Ya. Nah, gini Mas Aldian. Jadi ibaratnya masih baru ya. Masih baru tapi sudah ikut simposium itu, itu termasuk mantap, itu bagus itu. Nggak apa-apa Mas. Tandanya bingung itu tandanya mau bisa. Tapi kalau bingung aja nggak sempat itu pasti nggak bisa-bisa nantinya. Gitu. Jadi kalau di Surabaya yang paling dekat mungkin ada SAC ya, Surabaya Astronomy Club. Jadi jangan terpacu ke BRIN-nya dulu atau mungkin yang ini ya. Jadi kira-kira sudah minat atau mungkin ada ketertarikan. Sebenarnya vokalis ini gabungan Mas, atau forum di mana ini yang mengayomi komunitas yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau terkait materi nanti pasti akan di-share materinya oleh panitia. Nah, kalau terkait dengan artinya gini, karena kita bergabung atau ikut komunitas itu kan untuk menambah ilmu ya. Jadi ada semacam rasa keingintahuan. Nah, itu harus dicarikan solusinya. Nah, bergabung dengan komunitas. Yang terdekat yang mana? Bisa di tingkat mungkin perguruan tinggi yang ada di sekitar, atau yang mungkin yang tingkat di wilayah ya. Contohnya di Mojokerto, ada di Jombang, atau di Surabaya sendiri. Kemudian jalin komunikasi antar anggota. Nah, nanti pelajari maunya belajar yang mana. Gitu, mau belajar teleskop atau terkait fenomena ilmunya, terserah. Sukanya yang mana, yang gitu. Kalau misalkan suka ke hardware-nya ya mungkin bisa ya belajar teleskop handmade seperti itu. Jadi sebenarnya ini sih, nikmati apa yang diinginkan, nikmati. Cari apa namanya, tanya misalkan saya suka teleskop handmade, wah tanya aja ke komunitas itu yang jago teleskop handmade itu siapa sih gitu. Jadi mulai buat ya belajarnya mulai buat yang nggak perlu beli, jadi barang-barang yang ada, sampai mungkin ya kalau perlu beli dari luar negeri lensanya atau yang lainnya. Nah seperti itu. Jadi apa namanya, pelajari aja yang disukai yang apa. Kalau terkait BRIN ya, BRIN ini instansi pemerintah. Jadi kalau dulu ada 8 ya yang ada di Jawa Timur di Pasuruan.
Nah, kebetulan saya waktu itu kepala balainya. Saya cukup dekat dengan teman-teman komunitas seperti itu. Itu aja ya Mas ya, Mas Alin ya. Gitu. Ya Pak. Ya, mungkin ada sedikit tambahan dari Bu Nana mengenai bagaimana mengetahui informasi Observatorium Bosca tadi, Bu. Di mana? Terima kasih banyak. Mungkin saya bisa share website kami. Kami juga bisa dikontak via email, juga memiliki medsos di Instagram, di Facebook. Jadi silahkan hadir di sana untuk tahu kegiatan kami apa saja yang formil maupun yang tadi itu ya di dalam konteks sosial media. Silahkan. Ini saya akan siapkan saya share di chat yang bagian dari website kami yang cerita tentang gerhana matahari total, termasuk sumber-sumber belajar dan lain sebagainya. Silahkan manfaatkan, silahkan berbagi dengan guru-guru, dengan siapapun juga. Jadi mungkin sedikit ini saja ya. Sekarang itu informasi itu kan ada banyak. Kita Google sesuatu segala macam datang. Sekarang itu yang repot itu kan adalah menyaring informasi. Jadi baik sekali untuk memulai dengan tadi yang Pak Yuda buat institusi yang dikenal begitu. APAN atau BRIN dalam hal ini. Dan saya bisa menawarkan Observatorium Bosca. Di Jakarta ada Planetarium dan Observatorium Jakarta. Jadi website-website itu dilihat aja. NASA itu besar sekali. NASA juga namanya sering kali disalahgunakan begitu ya. Jadi kita bisa pakai yang di Indonesia saja dulu. Mungkin begitu ya Mas Aldian. Begitu Mas Aditya. Terima kasih. Ya Bu. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ya, mungkin untuk Mas Aldian ini ada kan dari Surabaya ya, dari Unmu Surabaya. Untuk sesi besok itu ada narasumber dari Galator dari Unmu Surabaya yang sudah ada ini ya apa klubnya. Mungkin besok bisa join dan tanya-tanya di situ. Oke, ini ada selanjutnya ada yang sudah angkat tangan yaitu Cak Amam. Mana tadi? Kok menghilang? Halo, Cak Amam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Yuda, Bu Nana, Cak Toyib, Cak Adit, dan teman-teman yang lainnya. Maaf baru gabung, baru pulang. Langsung saja tadi saya tertarik sama yang disampaikan sama Bu Nana bahwa ada yang pernah memotret gerhana matahari itu pakai lubang jarum. Kebetulan saya dulu juga pernah berkecimpung gitu ya, belajar kamera lubang jarum. Saya ingin tahu lebih jauh Bu, tentang dulu yang dilakukan memotret dengan kamera lubang jarum itu seperti apa. Soalnya yang sejauh yang saya pelajari itu yang pernah saya bikin itu kan pakai kaleng rokok itu ya. Jadi cuma gambarnya itu kan yang dihasilkan itu lebih ke bentuk fish eye. Jadi matahari kalau misalkan kita motret matahari kan kecil. Apalagi pakai lubang jarum itu pasti lebih kecil lagi, semakin kecil. Mungkin sisi apanya ya yang bisa lebih menarik jika kita pakai kamera lubang jarum. Walaupun untuk proses-proses film sekarang agak sulit kalau mau cari chemical buat proses setelah memotret itu juga. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Cak Amam. Mungkin Bu Nana bisa menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nanti saya coba carikan websitenya Mas Vivik yang tadi saya sebut namanya.
Tapi barangkali secara prinsip saja citranya itu bisa dibesarkan dengan memperpanjang ya jarak antara si lubang jarum sama layarnya, atau filmnya atau kertas atau apa gitu. Jadi gambarnya mungkin akan menjadi sedikit lebih blur begitu, tapi citranya akan menjadi lebih besar. Jadi jangan pakai kotak rokok Mas, pakai kotak Indomie. Jadi nggak usah rokok, makan mie aja. Kotak sepatu atau kotak apa gitu. Iya, ini kan jadinya semakin ngeblur kalau semakin jauh titik fokus. Ya, jadi ada apa namanya? Ada plus minusnya ya. Nah, itu ada yang ngusulin kotak kulkas ya. Kulkasnya keluarin dulu tapi Bisa diatur. mungkin Mas, nanti saya cariin alamatnya Mas Vivik. 2016 dulu sempat mau bikin sih, maksudnya mungkin cuma lintasannya aja ya, cuma karena sibuk juga. Nah, tadi jadi, yang di website kami itu akan ada juga Mas petunjuk untuk memanfaatkan kamera lubang jarum itu, perluan Gerhana. Mulai dari bikinnya sampai ya itu tentu saja buat anak sekolah ya. Kalau yang udah ahli mungkin bagian yang bagaimana membuatnya sudah tahu. Tapi untuk ngukur besar citranya dan sebagainya. iya. Mungkin begitu Mas Aditya. Ya, terima kasih. Ada ini tambahan Iya, lagi. Ya, terima kasih atas ini pertanyaan dan jawabannya. Apakah dari sini ada yang ingin bertanya lagi? Atau ingin diskusi dulu mengenai apa? Mungkin ini dari Cak Toyib ya, gimana? Mau ada planetarium Jatim, wis wayahe atau gimana Cak? Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi memang sekilas info ya Bu Nana. Jadi di teman-teman Jawa Timur ini sebenarnya visi jangka panjangnya adalah juga ingin untuk mengawal bahwa di Jawa Timur ini perlu modernisasi. Kalau di tingkat nasional alutsista ya, kalau di sini alutsistanya itu salah satunya planetarium itu. Jadi di Jawa Timur masih sangat bisa dibilang masih sangat minim ya, apalagi planetarium. Jadi kami berbagai kegiatan yang kita prakarsai itu salah satunya juga untuk ingin supaya masyarakat itu sadar bahwa planetarium, observatorium itu penting bagi pengembangan STEAM yang tadi sempat Bu Nana singgung juga. Jadi ini adalah bagian dari usaha kami bagaimana masyarakat itu aware, kemudian kita juga punya bergain terhadap siapapun itu sponsorship ataupun pihak stakeholder yang memiliki resources yang memang bisa digunakan untuk merealisasikan adanya planetarium baru di Jawa Timur, karena ya yang sama-sama kita ketahui bahwa planetarium di Jawa Timur itu masih hanya satu di Surabaya di Akademi Angkatan Laut, dan waktu itu terakhir Surabaya Astronomy Club pernah ke sana dan itu citranya sungguh sangat ini ya, sudah tidak bisa terlalu dinikmati. Jadi yaitu terus kemudian saya agak tertarik tadi dengan statement Pak Yuda bahwa terkait penggabungan BRIN dengan LAPAN itu akhirnya juga berdampak terhadap ini Pak, penyelenggaraan Janaka ya secara nasional, karena memang waktu itu kita pengennya 2 tahun sekali, terakhir kita 2017, terus kemudian kita bikin ketabrak pandemi yang kita bikin secara virtual 2020, terus kemudian rencananya itu 2022,
tapi di pending lagi 1 tahun. Pengennya itu di 2023, tapi karena berbagai dinamika ini, jadi kita agak pikir-pikir dulu, karena dulu sangat dapat banyak support ketika kita kerjasama dengan LAPAN, jadi ya kita masih agak kebingungan mencari host gitu ya, yang kira-kira bisa menampung, karena sebenarnya Bu Nana juga tahu bahwa kita secara kuantitas itu sudah sangat berkembang di Indonesia, para pegiat astronomi baik itu amatir maupun profesional, baik dari tingkat sekolah maupun sampai tingkat perguruan tinggi. Hanya saja beberapa hal itu kita masih memiliki banyak tantangan. Jadi ya mungkin itu barangkali kami mohon sumbangsih saran atau nasihat dari Bapak Ibu berdua terkait isu ini. Ya, terima kasih Pak Thayyib. Ini mungkin dari Nana dan Pak Yuda ya, mungkin ada sesuatu bagaimana ingin dibagikan untuk bagaimana mengenai perkembangan vokalis Jatim ke depannya. Iya, kalau Mas Adit, jadi sebenarnya kan kalau Janaka itu kan forum yang sudah tingkat nasional ya. Nah, memang tidak harus di ibaratnya di Pasuruan atau di Jawa Timur. Cuma memang faktanya dalam event itu kan ya harus ada tuan rumah yang bisa menghandle, menyelenggarakan ya kegiatan, dan kalau memang tidak kuat ya pasti akan kesulitan, akan kerepotan. Artinya untuk Jawa Timur saya pikir bisa, karena itu tadi secara komunitas lokalnya itu sudah sangat kuat, sudah sangat banyak seperti itu yang memudahkan. Sebenarnya kemarin keberhasilan kemarin itu juga ya salah satunya itu komunitas yang ada di Jawa Timur itu sangat banyak, sangat kuat, jadi kepanitiaannya juga sangat kuat untuk kepanitiaan lokal. Nah, tapi gini, kalau memang 2023 dilaksanakan di bulan apa gitu ya, kan gini, teman-teman yang ada di BRIN Pasuruan ini kan boleh dibilang kita masih berjuang ya meningkatkan status kantor kita gitu. Jadi intinya gini, jangan sampai ditutup gitu. Kalau yang teman-teman yang ada di Pasuruan. Nah, mudah-mudahan nanti di 2023 awal atau mungkin ya di penghujung 2022 ini ada kabar menggembirakan. Setidaknya kalau kantor tidak ditutup gitu ya. Jadi tinggal kita mencari celah pendanaannya. Karena ujung-ujungnya juga tetap terkait dengan pendanaan ya. Nah, coba kita nanti nyari sponsor atau apa kan gitu kan. Itu insya Allah itu bisa. Saya sih yakin bisa. Bukan ini kayak ya pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu juga itu sangat memudahkan yang itu. Ya, cuma yang itu tadi yang penting sambil lihat perkembangan dinamikanya seperti apa yang ada di BRIN ini. Karena memang semua dituntut untuk memang mandiri ya dengan adanya BRIN ini ya, baik risetnya ya, seperti itu gitu. Itu sih dari saya. Mudah-mudahan masih ada peluang gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Semoga nanti oh ya. Mas Adit, atau mungkin di Boska ya Mas Adit ya? Mungkin bisa jadi sih. Gimana Bu? Boleh. Kalau boleh kita berangkat semua. Ya, tadi Mas Adit lu seharusnya di acaranya yang di Bu Nana itu kita bisa datang nggak yang tanggal 30 Januari ya? Nah, itu. Kan gitu. Langsung aja ditodong ditanya. Waktunya singkat, Pak. Silakan Bu Nana, mungkin gimana? Ya.
jawabannya memang akan panjang lebar ya ini ya Kak. Tapi begini, saya akan sampaikan apa yang saya sampaikan juga kepada teman-teman di Planetarium dan Observatorium Jakarta yang mestinya teman-teman dengar juga ya, perjuangannya yang luar biasa. Planetarium yang didirikan oleh presiden loh, nggak kurang gitu ya. Itu kok bisa sampai nggak diteruskan gitu oleh ya pemerintah daerah yang melingkupinya. Nah sekarang planetarium itu seperti juga observatorium itu banyak ragamnya kan ya. Mulai dari kalau kita bicara kapasitas dari yang ukuran kecil sampai ukuran besar sekali. Artinya bisa melayani sedikit orang sampai banyak orang. Juga ada dari jenisnya. Ada yang mensimulasi langit, ada yang memberikan tampilan-tampilan digital yang tidak harus simulasi langit gitu kan ya. Nah, itu lalu mau pilih yang mana itu sebetulnya apa yang mendasari? Yang mendasari tentu saja minat. Teman-teman yang akan dalam tanda kutip memiliki planetarium ini, minatnya di mana? Nah, minat itu yang kemudian harus diterjemahkan pada program kan ya. Nah, program ini juga yang dipikirkan audiensnya siapa? Kita kepingin yang datang ke planetarium itu siapa? Anak sekolah biasanya kan gitu, anak sekolah bersama orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi dan kita mau membantu mereka memahami apa yang diajarin di sekolah. Soalnya kan astronomi di sekolah masih rendah sekali kan, masih guru-guru perlu dibantu dan lain sebagainya. Atau kita mau sifatnya memperkaya, kayak tampilin gambar-gambar James Webb Space Telescope yang baru-baru segala macam gitu kan. Mau yang seperti apa? Kita ada di mana? Masyarakat kita ada di mana? Jadi audiens yang mau kita bantu itu di mana? Nah, dan tadi itu mau yang kapasitas seperti apa gitu kan. Mau orang datang banyakan anak-anak sekolah kalau ke Bosa itu kan ratusan gitu ya sebelum pandemi. Nah, jadi kapasitas itu menjadi juga kira-kira programnya harus seperti apa, anak-anaknya dia ajak ngomong setengah jam atau sejam atau gimana. Jadi panjang pendeknya show-nya itu bisa dari situ. Memperbarui show gitu ya, memperkaya show juga sebagai bagian dari yang kita masukkan ke dalam program. Dan satu lagi yang super penting, SDM-nya gimana? Bahkan harus ada yang cerita kan, planetariumnya kita tinggal nyeket terus jalan sendiri kan enggak ya. Yang membuat situasinya hidup adalah engagement. Kedekatan kita dengan audiens itu harus ada orang yang hadir, yang merasa nyaman ketika diceritain gini. Kenal sama orangnya. Nah, orang-orang ini kan harus disiapin. Nah, itu dia, dan orang ini mesti sebisanya bersama dengan tim ini di program ini 5 tahun atau berapa. Jadi dia bukan cuma ceramah aja, tapi dia ikut mengembangkan programnya. Nah, ini yang biasanya itu sulit gitu. Kenapa? Untuk ada SDM kan harus ada dana operasional. Jadi bukan cukup kita bisa beli proyektornya, bisa bikin dome atau apa, tapi siapa yang jalan ini? Jadi biaya operasionalnya itu yang kadang-kadang kelupaan gitu ya untuk dihitung, dan siapa yang akan menanggungnya. Jadi itu sih Mas Thoyib dan teman-teman semua, dan saya pikir sudah waktunya, bahkan sudah terlambat ya kalau saya bilang, untuk kita se-Indonesia ini ngobrol soal planetarium. Kan sudah ada tadi petanya gitu. Kita bikinlah satu pertemuan, mungkin tahun depan juga siapa yang mau jadi hostnya, itu untuk bikin satu workshop tentang planetarium. Ya, rasanya kita, atau sayanya yang nggak tahu, belum pernah kita yang betul-betul ngomongin hanya planetarium, mulai dari tadi itu, aktivitas, program, penyiapan SDM, berbagi resource, ya nggak usah semua harus mengerjakan semua. Saya sana udah bikin apa, ya, kita pakai aja dan sebaliknya. Mungkin bisa seperti itu sih Mas. Jadi akhirnya masing-masing itu akan menyiapkan dengan optimal. Optimal itu bukan berarti besar, bagus, segala macam, tapi pas gitu kan ya, untuk kebutuhan yang memang disasar. Tidak semua planetarium harus punya fasilitas yang sama, dan itu akan membuat orang akan pergi ke, wah saya udah ke planetarium Jakarta, fasilitasnya kayak gini-gini, keren, dan sudah, planetarium di Surabaya lain loh. Mereka fasilitasnya gini-gini, cara ceritanya gini. Nah,
Mau dia naik sepur dari itu Bandung ke Surabaya untuk nonton planetarium yang berbeda. Ya seperti itu. Dan mungkin ada kekuatan yang lain yang sifatnya tadi cerita rakyat. Mungkin nanti suatu hari di Ambon ada planetarium juga, ya. Makassar ada planetarium juga misalnya. Iya, punya masing-masing punya warna. Itu sebabnya di kota-kota besar di Amerika tuh bisa punya planetarium besar-besar, ya memang konsumennya banyak gitu ya. Tapi setiap planetarium itu punya kekuatan yang bisa punya kebanggaan. Planetarium kita gini, planetarium di sono gini. Ada sesuatu tentangnya. Mungkin itu dari sisi planetarium ya. Tentang bagaimana kita bisa bikin acara bareng atau apa. Ya saya pikir Boska bisa. Jadi itu, nah sekarang ini kita lagi sibuk dandan nih masih ya. Jadi masih belum bisa terima tamu dalam jumlah yang banyak. Sekalian COVID juga masih ini itu. Tapi kita lihatlah tahun depan ya. Saya pikir ada tempat-tempat yang kita bisa manfaatkan untuk pertemuan seperti itu. Misalnya Oktober gitu kan, kita mau ada pertemuan yang mungkin peserta Indonesia-nya agak banyak begitu. Nah, kita bisa tambahin 1 hari lagi ya untuk bicara tentang planetarium saja misalnya. Ya kalau di konferensi di luar negeri kan kita suka ada ya konferensi besarnya, terus ada satellite meetingnya gitu. Jadi hemat walafiat kita, nggak usah naik sepurnya 2 kali, naik sepurnya sekali aja gitu kan. Cuma nambah kamar hotelnya semalam lagi gitu. Nah yang buat Januari Pak Yuda ini saya dengan malu mesti mengaku dulu. Kita itu terbatas sekali sama prokes masih gitu. Jadi yang hadir nggak bisa banyak. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan menyediakan pertemuan ini diselenggarakan secara hybrid. Ya akan ada yang datang via Zoom atau YouTube nanti. Minimal via YouTube. Jadi semua kita undang, tapi mungkin mayoritas via YouTube. Jadi mohon dimaafkan dari awal karena memang kita terbatas sekali space-nya. Boska itu memang tidak dirancang untuk akomodasi banyak orang. Sekarang kita ketimpa lagi dengan COVID. Jadi maksimal kita cuma bisa 200 orangan gitu. Dan itu artinya wah ini ngundang menteri. Menteri itu kan temennya udah banyak duluan. Belum lagi ITB gitu kan ya. Jadi habis nih sama cuma beberapa undangan itu banyak itu timnya. Jadi mohon dimaafkan sekali, tapi yang jelas semua diundang, cuma sebagian besar mungkin mohon berkenan hadir via Zoom atau YouTube. Mungkin begitu. Nah di situ kita bisa ngobrol banyak. Mungkin begitu Mas Adit, Mas Catoyo. Ya, terima kasih atas sarannya dan ini insight-nya Bu Nana. Dan mungkin nggak jadi ke sana ya, kita online aja Pak Yuda ya. Oke. Kita sudah berada di penghujung acara ini. Sebelum diakhiri mungkin ada closing remarks dari kedua pembicara malam ini. Mungkin dari Pak Yuda terlebih dahulu. Pesan kata-kata untuk kami semua, Pak. Ya, jadi terkait dengan komunitas ya yang ada di Jawa Timur. Jadi ini secara keseluruhan gunakan momen yang ada nanti baik ke depannya untuk menguatkan dan mengkonsolidasikan kegiatan komunitas astronomi khususnya di Jawa Timur untuk lebih dekat dengan anggota yang ada di daerah-daerah, sehingga itu akan menjadi penguat kita semua dalam artian ya kita bumikan Jawa Timur ini dengan banyak komunitas astronomi seperti yang pernah saya sampaikan di Janaka 2017, di mana saya memberikan tantangan kalau bisa kabupaten kota minimal ada 1 komunitas. Nah, ini seharusnya dijawab sama Cak Thoyib ya. Jadi itu tadi. Jadi gunakan momen atau kesempatan yang ada untuk dekat dengan anggota dan komunitas yang ada di daerah untuk mempertajam
program atau keberhasilan dari komunitas Jawa Timur. Itu dari saya, Mas Adit. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Mungkin selanjutnya langsung disambut oleh Bu Nana. Mungkin ada closing remarks dari Bu Nana untuk kami semua. Terima kasih banyak Mas Adit. Closing remark saya lebih seperti undangan ya. Pertama, saya ingin menyampaikan banyak sekali terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk pertama, berterima kasih atas minat yang semakin luar biasa pada astronomi. Kedua adalah undangan. Kalau kita bilang astronomi menjadi tahun 2023 tahun astronomi yang penting, nomor satu yang kita mesti lakukan tuh apa sih sebenarnya? Satu nomor ya jangan lupa lihat langit tuh. Jadi kita bikin acara toh izinnya sampai lupa lihat langit terus nggak lucu kan ya. Jadi nomor satu itu justru lihat langit, lihat bintang, lihat planet, lihat matahari, lihat bulan segala macam itu. Dan cerita yang banyak kayak obrolin itu ke temen-temennya gitu. Tadi malam bulannya asik banget. Kamu lihat nggak? Nah, kasih tahu bulannya ada di mana gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi jadikan astronomi sebagai bahan perbincangan yang mengasyikkan. Jadikan langit itu sebagai tontonan bersama yang mengasyikkan. Nah, setelah itu forumnya ngikut. Terus kalau asik juga ternyata. Nah, kalau gitu ayo ikut nih di klub kita atau di forum kita gitu. Tapi yang nomor satu tuh jangan lupa lihat langitnya, jangan lupa cerita-cerita yang menyenangkan tentang langit. Segala umur seneng lihat langit, tapi kadang-kadang lupa, sempet nggak sempet gitu ya. Sibuk sama gadget atau sibuk sama apa. Nah, jadi itu aktifkan sosmed dengan hal-hal yang positif, yang jadi langit adalah salah satu topik yang bisa diangkat. Kita alihkan perhatian orang-orang ke ya yang lain-lain yang kadang-kadang nggak penting atau kadang-kadang malah ya mengacau sedikit begitu, mengacau sedikit atau mengacau banyak. Nah, kita punya astronomi yang bisa jadi topik yang bisa meramaikan dunia mayanya orang, dan itu artinya mengayakan pikiran kan ya. Mungkin itu sih Mas Adit, saya pikir undangan yang dengan rendah hati saya sampaikan. Mari kita jadikan langit ini. Mungkin gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nana atas closing remarks-nya. Mungkin ini pengingat bagi kita semua ya untuk selalu melihat langit. Jangan lupa, jangan kebanyakan di dalam ruangan ngedung ngopi. Sekali-sekali keluar lihat langit. Oke. Ya, mungkin sesi materi sudah selesai di sini. Saya sebagai moderator akan undur diri dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk kedua narasumber kita yang terbaik dan juga untuk kawan-kawan semuanya. Ya, sebelum ditutup saya ada pantun. Tadi sempat iseng-iseng mencari pantun. Nah, ke jembatan merah naik Supra, pulang-pulang lewat Juanda. Demikianlah ilmu dari narasumber kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Asik. Oke ya, sekian materi hari ini. Mungkin saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Uma. Baik, terima kasih Mas Adi telah memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Yuda dan Bu Nana telah memberikan materi dan diskusi yang luar biasa bersama kami di Simposium Vokalis Jatim 2022 ini. Semoga apa yang disampaikan dapat manfaat bagi kita semuanya. Mohon peserta tetap berada di ruang Zoom dan berkenan mengisi link absensi bagi yang belum presensi yang telah dikirim di room chat dan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi dokumentasi akan saya pandu. Mohon mengaktifkan fitur kamera Zoom-nya jika tidak berhalangan. Saya tunggu 1 menit. Untuk mengaktifkan kameranya. Sudah lumayan. Baiklah.
Baik. Mas. Bentar. Untuk Bu Nana dan Pak Yuda mohon untuk dijadikan yang di pin itu mungkin. Itu. Oke, mungkin saya yang ini ya apa screenshot ya. Oke. Iya, boleh. Oke, silakan bergaya yang semaksimal mungkin. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya mungkin ganti gaya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baiklah, terima kasih banyak kepada Mas Adit yang telah memandu kegiatan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Baiklah, untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi manfaat. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh panitia dan narasumber serta peserta Simposium Vokalis Jatim 2022 yang telah menyukseskan kegiatan dari awal hingga akhir. Saya Rahmatul Umaro selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia, mohon maaf untuk segala kekurangan dalam kegiatan simposium pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planetarium Jatim, wis wayai. Waalaikumsalam. Oke, soyai. Terima kasih. Terima kasih semua. Matur nuwun. Matur nuwun, Assalamualaikum Nana, warahmatullahi Pak Yuda. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit. Mohon pamit, Gi. Baik, Bu. Ya, gimana? Sehat selalu, Bu. Ya. Sami-sami, matur nuwun.